materi tentang akhlak dalam keluarga. Pendahuluan. Di zaman modern saat ini, berbagai macam ragam krisis bermunculan menimpa kehidupan manusia, mulai dari krisis etika sampai krisis spiritual. Semua itu bermuara pada permasalahan makna hidup. Modernitas dengan segala kemajuan teknologi dan pesatnya industri membuat manusia kehilangan orientasi, kekayaan materi semakin menumpuk, sementara jiwa mengalami kekosongan dan sering dengan logika orientasi yang semakin modern. Bekerja dengan memakai laptop yang terkoneksi dengan internet, sehingga bekerja sembari melakukan virtual meeting dengan kawan di media, dengan jangkauan di dunia luar dan sebagainya. Ini adalah indika dari fenomena yang kita keluarga merupakan komunitas terkecil dan menjadi penopang terbentuknya makro, yaitu umat. Sebuah keluarga yang dapat dibentuk dengan mewujudkan seorang pria dan seorang wanita dalam perkawinan yang sah menurut hukum negara dan hukum Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat kepada mereka yang menjadi permata dan berkat dalam keluarga, yaitu anak-anak. Dari agama dan akhlak menetapkan ketentuan rinci seperti ketentuan rukun, hak, dan kewajiban semua pihak yang terlibat dalam pernikahan. Dengan dibentuknya sebuah keluarga, maka semua anggota akan terikat oleh aturan agama dan akhlak yang mengatur kehidupan keluarga. Pengakuan ini merupakan bukti adanya undang-undang yang mengatur tentang perkawinan dan sejumlah peraturan pendudukan dan ketenaga kerjaan. Bagaimana dimulai dengan bagaimana seorang harus memulai sebuah keluarga, bagaimana seorang pria atau suami berhubungan dengan istrinya, bagaimana hubungan orang tua dan anak-anaknya, dan begitu juga bagaimana seharusnya anak-anak menghormati kedua orang tuanya. Semua ini ada ditentukan dalam Al-Quran dan hadis. Keluarga yang merupakan pendidik pertama dan utama bagi setiap anak mempunyai peran yang sangat penting terhadap perkembangan pendidikan anak. Pengertian akhlak secara etimologis dan terminologis. Secara etimologis, etika, kata akhlak berasal dari etika Arab, yaitu akhluk, yang berarti tabiat, perangai atau kebiasaan. Kata ini memiliki akar yang sama dengan kata al-akhlaq, yang berarti menciptakan, menunjukkan bahwa akhlak adalah sesuatu yang diciptakan atau dibentuk dalam diri seseorang. Kalau secara terminologis, istilah para ulama memiliki definisi yang beragam namun berdekatan. Berikut beberapa definisinya. Yang pertama yaitu Imam Al-Ghazali, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang darinya muncul perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pertimbangan dan pemikiran terlebih dahulu. Jika perbuatan yang muncul itu baik menurut akal dan syariat, maka disebut akhlak yang baik atau akhlakul mahmudah. Dan jika buruk disebut akhlak tercela atau akhlak mazmumah. Yang kedua, Ibnu Maskawai, akhlak adalah keadaan jiwa yang mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan tanpa dipikirkan terlebih dahulu secara mendalam. Yang ketiga, yaitu Departemen Agama Republik Indonesia, akhlak adalah sikap atau tingkah laku seseorang yang mencerminkan nilai-nilai baik atau buruk yang telah menjadi kebiasaan dalam hidupnya. Yang kedua, akhlak dalam keluarga. Akhlak
keluarga. Akhlak sangat penting karena akhlak yang dibangun dengan baik sejak kecil akan membentuk pribadi muslim yang sejati untuk mampu menjalankan ajaran agama yang telah tertuang dalam Al-Quran dan hadis. Dalam akhlak Islam terdapat 3 aspek sebagai fondasi ajaran agama, yaitu iman, ibadah, dan akhlak. Selanjutnya akhlak terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu akhlak pribadi, akhlak keluarga, akhlak bermasyarakat, dan akhlak bernegara. Islam sangat mementingkan keluarga baik lahir maupun batin, memiliki pengaruh yang sangat besar serta beberapa peran dalam pembentukan. Dalam rangka mengembangkan potensi dan keyakinan pada diri seseorang anak sangat diperlukan keutuhan dalam sebuah keluarga. Dengan demikian diharapkan etika orang tua untuk membantu anak-anaknya menginternalisasikan nilai-nilai moral dapat hidup dengan baik sehingga membentuk keluarga yang ideal, melahirkan yang ideal, sehingga keharmonisan antara pangkal dan tujuan akhir akan tercipta. Untuk mewujudkan keharmonisan dalam keluarga, setiap anggota keluarga diharuskan memiliki beberapa sifat, yaitu yang pertama tanggung jawab. Tidak akan mendapat kedamaian dan kebahagiaan dalam sebuah keluarga tanpa adanya sebuah regulasi dan kedisiplinan yang optimal. Ketimpangan dalam pelaksanaan peraturan akan menimbulkan ketimpangan dalam kehidupan. Kepemimpinan dalam rumah tangga merupakan suatu tanggung jawab sebagai sabda Nabi Muhammad SAW. Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap kamu akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, kerjasama. Keharmonisan dan keteraturan dalam sebuah keluarga tidak akan mencapai keberhasilan apabila tidak ditopang oleh sebuah pihak, baik suami, istri maupun anak-anak, untuk bekerja sama. Karena secara makro bahwa keteraturan yang dibangun dalam keluarga adalah fondasi utama untuk kokohnya suatu bangsa. Kerjasama dalam keluarga itu sangat penting, terlebih kepada kemaslahatan semua anggota keluarga. Karena berbagi peran suami istri untuk melakukan aktivitas kehidupan keluarga bersifat transparansi, yaitu tiada dusta di antara suami dan istri, atau suami istri tidak berbohong, tidak bersembunyi-sembunyi dalam aktivitas sehari-hari, sehingga akan terbentuk rasa saling ketergantungan berdasarkan kepercayaan dan saling menghormati. Akuntabilitas terukur dan jelas dalam pemanfaatan sumber daya dan terselenggaranya kehidupan keluarga yang stabil, rukun, dan tertib merupakan bukti adanya good governance di tingkat keluarga. 3. Kasih sayang. Kasih sayang merupakan fondasi dan kebijakan untuk membangun sebuah keluarga. Kasih sayang tersebut baik dari seorang suami kepada istri, kasih sayang istri kepada suami, kasih ayah kepada anak, kasih sayang ibu kepada anak, maupun dari anak untuk ayah dan ibu. Kasih merupakan dasar hubungan yang saling melengkapi antara satu anggota keluarga dengan anggota yang lainnya. Dalam hubungan keluarga tidak hanya kesenangan yang didapat, tapi juga rasa tidak suka dan kebencian hadir di dalamnya. Seseorang mungkin tidak suka anaknya nakal, bandel, sulit dinasihati, dan bahkan berbuat yang memalukan keluarga. Namun demikian ayah dan ibu lebih besar kasih sayangnya daripada kebencian. Yang keempat, disiplin dalam keluarga merupakan kunci keberhasilan dalam membagi setiap keluarga. Setiap suami, istri, dan anak disiplin mengikuti aturan yang ditetapkan dan berlaku setiap saat. Yang kelima, perhitungan dan keseimbangan. Secara sederhana, sekecil apapun kepemimpinan tentu memerlukan perhitungan yang tepat, apalagi menjalankan sebuah keluarga. Keharmonisan dan keseimbangan dalam kehidupan keluarga adalah syarat dari ajaran Islam. Hal itu lahir dari cinta untuk anak dan tanggung jawab untuk generasi berikutnya. Keluarga terbentuk melalui pernikahan yang mengandung makna sangat dalam, yakni sebuah akad penyerahan dan penerimaan yang dikenal dengan ijab kabul, yang wajib disaksikan oleh dua orang yang dipercaya. Dengan perkawinan seorang
Di dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 15-16 yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Masa mengandung sampai menyapihnya selama 30 bulan. Sehingga apabila anak itu telah dewasa dan mulai mencapai 40 tahun, dia berdoa, ya Tuhan, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Kau limpahkan kepadaku, dan petunjuk-Mu agar aku dapat mensyukuri-Mu telah Kau limpahkan kepadaku dan kepada orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Kau ridhoi. Dan berilah aku kebaikan yang mengalir sampai kepada anak cucuku. Sungguh aku bertobat kepada Engkau, dan sungguh aku termasuk orang muslim. Kemudian ada di surah Al-A'raf ayat 46 ayat 16. Mereka itu yang artinya, mereka itulah orang-orang yang kami terima amal baiknya yang telah mereka kerjakan, dan orang-orang yang kami maafkan kesalahannya. Mereka akan menjadi penghuni surga. Itu adalah janji yang benar dan telah dijanjikan kepada mereka. Dari ayat tersebut memberikan petunjuk bahwa tugas pertama dan utama manusia adalah menaati, mengabdikan diri kepada Allah SWT dan menyembah kepadanya. Kemudian perintah untuk mengabdikan diri kepada ayah dan ibu. Perlu dipahami bahwa menghormati orang tua dalam Islam adalah bersikap sopan, santun, ramah, baik, perkataan maupun perbuatan sesuai dengan adat dan tradisi. Dijelaskan juga, kita tidak boleh mengucapkan atau suara yang kata berkonotasi marah, melecehkan atau kejam, tidak peduli kenalan pun sebagai banyak memberi dan merawatnya, atau sedikit tidak menegur kepada keduanya. D. Aspek kunci dalam keluarga. Ada sekitar 5 aspek dalam keluarga. Yang pertama itu ada menghormati orang tua. Dan berwakil al-walidain. Artinya kewajiban utama dalam Islam. Yang kedua ada cinta dan kasih sayang antara suami dan istri. Pernikahan dalam Islam didasarkan pada cinta, kasih sayang, dan saling pengertian. Yang ketiga ada kebaikan dan bimbingan terhadap anak. Membesarkan anak dengan penuh kasih sayang, memberikan pendidikan yang baik agama maupun duniawi. Dan yang keempat itu ada memelihara hubungan persaudaraan. Hubungan antar saudara kandung harus didasarkan pada cinta, dukungan, dan kerjasama. Yang kelima, kejujuran dan kepercayaan. Kejujuran adalah fondasi dari setiap hubungan yang sehat. Selanjutnya, manfaat akhlak yang baik dalam keluarga. Yang pertama, ikatan keluarga yang lebih kuat. Yang kedua, berkurangnya konflik dan stres. Yang ketiga, anak-anak yang lebih bertanggung jawab, penyayang, dan beretika. Yang keempat, masyarakat yang lebih stabil dan harmonis. Ciri-ciri hubungan keluarga yang sehat. Power and intimasi. Kekuatan, kekuasaan, dan keintiman. Perasaan memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam mengambil keputusan. Yang kedua, honesty and freedom of expression. Kejujuran dan kebebasan berpendapat. Tradisi, berdiskusi, atau dialog dalam keluarga. Yang ketiga, joy and humor. Kehangatan, kegembiraan, dan humor. Adanya saling percaya dan keceriaan di antara keluarga.
komandan yang hanya bisa memerintah, membina komunikasi yang baik. Selanjutnya value system, sistem nilai. Keluarga memiliki pegangan bersama, misalnya nilai moral keagamaan merupakan acuan pokok dalam melihat realitas kehidupan yang harus diperhatikan sebagai rambu-rambu ketika mengambil keputusan, power, dan intimasi, kekuatan atau kekuasaan, dan keintiman. Perasaan memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam mengambil keputusan. Ada pertanyaan? Sampai di sini presentasi kami. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Tentang videonya